Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Kak Cindy dan Kak Cinta. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih kita berkumpul di sini? Kita berkumpul di sini untuk saling belajar, saling sharing tentang apa itu nasionalisme Indonesia. Sebelum saya menjelaskan panjang lebar tentang apa itu nasionalisme Indonesia, saya mau bertanya nih sama teman-teman. Sebenarnya apa sih yang teman-teman ketahui atau yang teman-teman pahami tentang apa itu nasionalisme Indonesia? Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, kalau teman-teman nggak tahu nggak apa-apa. Nah, supaya kita bisa mengetahui arti dari nasionalisme itu dengan lebih jelas, mari kita simak narasi berikut ini. Nasionalisme Indonesia. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme artinya kepribadian bangsa atau jati diri bangsa. Jadi, nasionalisme Indonesia artinya kepribadian bangsa Indonesia atau jati diri bangsa Indonesia. Nah, siapa yang tahu seperti apa sih kepribadian bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam. Beraneka ragam agamanya, beraneka ragam cara berfikirnya, beraneka ragam suku dan adat istiadatnya, serta beraneka ragam cara mencari hidupnya. Begitulah bangsa Indonesia, dibentuk oleh sejarah dan pengalaman hidupnya yang beratus-ratus tahun, yaitu beraneka ragam. Semua, terutama sekali, beraneka ragam agama dan suku. Nah, walaupun bangsa Indonesia beraneka ragam agama dan sukunya, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbineka tunggal ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda, iya, kita semua yang beraneka ragam ini adalah satu kesatuan bangsa. Kita semua yang beraneka ragam ini adalah satu kesatuan keluarga besar bangsa Indonesia. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah rumah bersama bangsa Indonesia. Rumah bersama bangsa kita yang beraneka ragam ini. Terus kenapa bangsa Indonesia yang berbeda-beda dan beraneka ragam ini bisa bersatu? Biasanya kalau berbeda-beda berantem, tapi kok ini bisa bersatu? Kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan. Itulah fitrah manusia, kemerdekaan, jati diri manusia dalam penciptaannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Semua suku dihormati kemerdekaannya untuk mempunyai adat istiadatnya masing-masing. Semua agama dihormati kemerdekaannya untuk berjalan seperti ajarannya masing-masing. Selama semuanya sepakat untuk menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Semuanya aman, semuanya damai. Tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada pihak yang terancam. Apalagi ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil kepada semua, adil kepada semua golongan, adil kepada semua pihak. Tidak hanya adil kepada golongan sendiri, tapi adil kepada semua orang. Semuanya aman, semuanya damai. Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam. Apalagi didorong oleh kepercayaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, didorong oleh takut kita kepada Tuhan, didorong oleh budi pekerti luhur, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Semuanya aman, semuanya damai. Tidak ada yang terancam, tidak ada yang dirugikan. Saling memperlakukan dengan adil, saling memperlakukan dengan beradab, seperti kita sendiri ingin diperlakukan oleh orang lain, bukan? Bahkan menjalin tali kasih dan silaturahim, gotong royong, tolong menolong, membangun hidup bersama yang adil dan makmur, damai dan sejahtera. Inilah Indonesia yang ingin kita wujudkan. Inilah Indonesia yang ingin kita bangun. Merdeka! 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 Sekali merdeka. Jadi menurut teman-teman, apa arti dari nasionalisme Indonesia? Kepribadian bangsa Indonesia atau jati dirinya bangsa Indonesia. Seperti apa sih kepribadiannya bangsa Indonesia itu? Tadi sudah dijelaskan di narasi tadi.
bahwa kepribadiannya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam. Beraneka ragam apanya saja tadi? Suku, agama, cara hidup, cara berpikir, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak? Kenapa sih kok bangsa Indonesia itu bisa sebegitu beraneka ragam, bisa begitu berbeda-beda, terutama sekali dalam hal suku, adat istiadat, dan budaya. Teman-teman ada yang tahu nggak? Karena nih teman-teman, berdasarkan letak geografis, negara kita adalah negara kepulauan. Ada lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan biasanya di satu pulau ditempati oleh satu suku atau lebih. Coba teman-teman sebutkan suku-suku yang ada di Indonesia. Dayak, Batak, Bugis, Baduy, dan masih banyak lagi. Dan teman-teman tahu nggak, kalau ternyata di negara kita ini juga ada etnis dari suku bangsa lain, seperti etnis dari suku bangsa Arab, Tionghoa, India, dan masih banyak lagi. Tapi itu tidak masalah, karena jika mereka sudah menetap di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia, maka mereka sudah bisa disebut sebagai orang Indonesia. Jadi sudah tidak masalah mau dia dari suku Jawa, etnis suku bangsa Tionghoa, itu sudah tidak menjadi masalah buat kita. Karena kita adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya satu jua. Jadi walaupun suku kita itu berbeda-beda, beraneka ragam, kita tetap berbhinneka tunggal ika. Itulah makna dari persatuan Indonesia, seperti yang tertulis di dalam Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, mau dalam hal suku, adat istiadat, budaya, bahkan bahasanya sekalipun, kita tetap yang namanya satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Jadi bisa dimengerti teman-teman? Kalau gitu saya kasih hadiah buat teman-teman, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dan sukunya, adat istiadatnya, Indonesia juga beraneka ragam apanya saja tadi. Nah, agama tepat sekali. Ada berapa sih agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia? 6, coba sebutkan. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan teman-teman tahu nggak? Oh ternyata nih teman-teman, di negara kita selain ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, ternyata di negara kita ini pun juga ada agama asli atau agama lokalnya bangsa Indonesia. Seperti kalau di Jawa Barat sini ada yang namanya Sunda Wiwitan. Kalau di Jawa Tengah dan Jawa Timur sana ada yang namanya Kejawen. Kalau di Kalimantan sana ada yang namanya Kaharingan, dan masih banyak lagi. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, walaupun kita berbeda-beda agamanya atau keyakinannya, itu sudah tidak menjadi masalah buat kita. Karena kita adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi sudah tidak masalah kalau agama atau keyakinan kita berbeda-beda, itu sudah tidak masalah. Karena meskipun kita berbeda-beda agamanya atau keyakinannya, kita tetap bersaudara sebagai satu kesatuan bangsa, yaitu Indonesia. Itulah makna dari ketuhanan yang Maha Esa, seperti yang tertulis di dalam Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sudah nggak masalah buat kita ya teman-teman, kalau misalnya ada teman kita yang berbeda-beda agamanya atau keyakinannya. Justru nih teman-teman, yang menjadi masalah adalah ketika kita berbeda-beda agamanya atau keyakinannya, justru kita malah saling bertengkar, kita malah saling bermusuhan. Itu yang menjadi masalah. Justru seharusnya kita itu saling berbagi kasih sayang, tolong menolong, gotong royong, begitu seharusnya. Jadi bisa dimengerti teman-teman? Bisa.
Kalau begitu kita pekikkan kata merdeka. 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 Sekali merdeka. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa ya? Kok agama di Indonesia itu juga bisa begitu banyak ya? Bisa begitu berbeda-beda. Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa? Nah, agama di Indonesia itu bisa begitu banyak karena dulu bangsa Indonesia pernah mengalami zaman yang namanya zaman imperialisme kuno. Apa sih imperialisme kuno itu? Imperialisme kuno adalah budaya saling takluk menaklukkan, duduk menduduki, yang dilatar belakangi oleh penyebaran agama atau keyakinan. Dan bisa kita lihat kan teman-teman, ada banyak sekali kerajaan-kerajaan bercorak agama di negara kita. Contohnya kalau kerajaan Hindu apa teman-teman? Ya, Majapahit. Kalau kerajaan Buddha, Sriwijaya. Kalau kerajaan Islam, ya, Samudra Pasai. Nah, supaya teman-teman dan saya bisa mengetahui zaman itu dengan lebih jelas, saya akan bawa teman-teman ke zaman itu menggunakan lowong waktunya punyanya Doraemon. Di sini ada yang pernah nonton Doraemon? Ya, saya juga termasuk. Nah, jadi peraturannya begini. Saya butuh 2 orang sukarelawan, boleh laki-laki, boleh perempuan, untuk menemani saya di depan supaya perjalanan kita itu bisa aman, tenang, dan damai. Teman-teman ada yang mau jadi sukarelawan? Ya, Kak Sinta, ya silahkan. Ya, satu lagi. Ya, tidak perlu lagi. Nah, dan untuk teman-teman yang di belakang, pegang pundak yang ada di depan, seperti kita main kereta-keretaan. Ya, pegang pundak yang ada di depan. Dan ketika ada instruksi, belokkan badannya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, gak bisa. Nah, apakah teman-teman sudah siap? Kalau begitu kita panaskan dulu mesinnya. Ayo kita duduk sama-sama. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Go ke kanan. Ke kanan. Ke kiri. Ke depan. Pegangannya erat teman-teman. Kalau teman-teman gak pegangannya erat, nanti teman-teman bisa terlempar ke abad ke-22. Ke belakang. Ke depan. Belokkan badannya ke kanan. Ke kanan lagi. Ke belakang. Ke kiri. Ke depan. Ke kiri lagi. Ke belakang. Kita sudah sampai. Ini adalah gambaran pada zaman imperialisme kuno. Pada saat itu manusia hidup berkelompok-kelompok atau bergolong-golongan, dan masing-masing kelompok memandang kelompok yang lain sebagai musuh yang harus mereka kalahkan atau yang harus mereka taklukkan. Kenapa sih mereka bisa seperti itu? Kenapa pada zaman dulu itu manusia sering sekali berperang satu sama lain? Teman-teman ada yang tahu nggak kenapa? Karena nih teman-teman, konsep bernegara yang mereka gunakan adalah konsep bernegara imperiumisme. Apa sih imperiumisme? Imperiumisme adalah konsep bernegara atau pola pikir yang berfokus untuk memenangkan bangsanya sendiri atau kelompoknya sendiri. Jadi mereka berpikir bagaimana caranya supaya kelompok saya itu menjadi kelompok yang paling kuat, menjadi kelompok yang paling ditakuti oleh kelompok-kelompok lainnya. Karena pada saat itu setiap kelompok memakai konsep bernegara imperiumisme, maka yang namanya jalan perang ini sudah tidak bisa dihindari.
Karena pada saat itu setiap kelompok ingin menjadikan kelompoknya yang paling kuat, dan satu-satunya cara adalah dengan berperang. Sehingga pada zaman itu pun hukumnya cuma ada dua, yaitu to kill or to be killed, membunuh atau menaklukkan atau ditaklukkan, memerangi atau diperangi, begitu. Nah sekarang kalau menurut teman-teman, boleh nggak sih kalau konsep bernegara imperiumisme dipakai di zaman sekarang? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Ya, karena tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Ada lagi? Nah, yang lebih tepatnya adalah karena ini manusia di zaman sekarang itu sudah semakin pintar. Manusia sudah bisa menciptakan senjata pemusnah massal yang jika senjata itu diluncurkan dan meledak, bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang meninggal, tetapi bisa ribuan, bahkan jutaan orang yang meninggal. Dan bisa teman-teman bayangkan akibatnya kalau sampai sekarang kita masih menggunakan konsep bernegara imperiumisme. Bisa seperti apa bumi kita? Ya hancur, bisa menghadapi peradaban di bumi ini. Nah, teman-teman tahu nggak solusi supaya kita nggak menggunakan lagi konsep bernegara imperiumisme, supaya kita nggak berperang lagi satu sama lain? Teman-teman yang tahu nggak kenapa? Bagaimana? Dan inilah solusinya, yaitu prinsip kemerdekaan. Prinsip kemerdekaan adalah ajaran untuk saling hormat menghormati kemerdekaan, saling hormat menghormati kemerdekaan tiap bangsa, saling hormat menghormati kemerdekaan tiap kelompok, bahkan saling hormat menghormati kemerdekaan tiap individu atau tiap orang. Kita saling hormat menghormati sebagaimana kita ingin dihormati. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dan jika kita semua sudah saling hormat menghormati kemerdekaan tiap bangsa, tiap kelompok, tiap individu, maka akan terciptalah yang namanya perdamaian. Perdamaian seperti apa yang ingin kita ciptakan? Tentunya perdamaian yang ingin kita ciptakan adalah perdamaian abadi, bukan perdamaian semu. Contohnya, kita berdamai 1 hari, hari berbeda bertengkar. Kita berdamai 1 tahun, tahun berbeda bertengkar. Bukan perdamaian seperti itu, tetapi perdamaian abadi, perdamaian yang selama-lamanya. Dan jika semua orang sudah mampu menciptakan perdamaian abadi, maka sudah pasti akan terciptalah yang namanya keadilan sosial. Keadilan yang merata pada semua orang yang ada di dunia ini. Bukan keadilan yang berpihak kepada beberapa kelompok atau beberapa orang saja. Tidak, tetapi keadilan yang merata pada semua orang yang ada di dunia ini. Inilah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Inilah makna dari berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inilah rasa kebangsaan kita atau rasa nasionalisme kita, yaitu lawan dari imperiumisme tadi. Kalau imperiumisme mengajarkan kita untuk saling berperang satu sama lain, saling takluk menaklukkan satu sama lain, sebaliknya rasa nasionalisme akan membuat kita saling sayang menyayangi satu sama lain, saling hormat menghormati satu sama lain. Inilah tujuan dari berpancasila itu, yaitu terwujudnya persaudaraan dan perdamaian umat manusia untuk selama-lamanya. Jadi bisa dimengerti teman-teman? Kalau gitu sekarang pertanyaannya begini. Selain bangsa Indonesia pernah mengalami zaman imperialisme kuno, ternyata bangsa kita juga pernah mengalami zaman imperialisme apa tuh? Ya, tepat sekali, imperialisme modern. Imperialisme modern itu adalah budaya saling takluk menaklukkan, yang bedanya itu dia dilatar belakangi oleh penyebaran agama, dan selain itu juga dilatar belakangi oleh revolusi industri. Nah, supaya kita bisa mengetahui zaman itu dengan lebih jelas, kita akan menggunakan lorong waktu tadi. Ya, silahkan yang 2 tadi ke depan. Ya, silahkan. Teman-teman sudah siap? Belokkan badan ke kanan, ke belakang, ke kanan lagi, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke depan, ke kanan,
mata kiri. Kita sudah sampai. Ini adalah gambaran pada zaman imperialisme kuno. Pada saat itu manusia sudah tidak lagi menggunakan senjata tradisional. Manusia sudah mulai menggunakan senjata-senjata yang lebih modern, seperti senapan dan lain sebagainya. Dan bisa kita lihat nih teman-teman, ada peta dunia yang di atasnya ini ada gambar-gambar karikatur pemimpin bangsa penjajah. Dan bisa kita lihat nih, tatapan antar pemimpin bangsa penjajah, mereka seolah-olah mengatakan, ini adalah negara jajahan saya. Negara jajahan kamu ada di sebelah sana. Jangan sampai kamu masuk dalam negara jajahan saya. Karena pada saat itu penjajahan terjadi di mana-mana, maka yang namanya jajah menjajah pada saat itu merupakan hal yang umum, hal yang lumrah, atau sekarang kita mengatakannya hal yang biasa saja. Dan yang seperti saya katakan tadi, karena penjajahan terjadi di mana-mana, maka hampir seluruh benua yang ada di bumi ini pernah mengalami yang namanya penjajahan. Coba teman-teman sebutkan benua apa saja yang pernah mengalami penjajahan? Ya, Asia, di mana dalamnya ada Indonesia. Kemudian Afrika. Kemudian kalau Eropa dia itu lebih ke banyak negara-negara penjajah. Nah, selanjutnya Amerika, atau lebih tepatnya Amerika Selatan. Yang terakhir ya, Australia. Dan di bawahnya ini ada daftar-daftar negara-negara penjajah. Indonesia sendiri pernah dijajah oleh Portugal, Spanyol, Jepang, dan yang paling lama kita dijajah oleh, berapa lama kita dijajah oleh Belanda? Ya, 3,5 abad atau 350 tahun. Nah, sebenarnya apa sih yang para bangsa penjajah cari dari negara-negara yang mereka jajah? Rempah-rempah. Apakah hanya rempah-rempah saja? Ya, inilah yang mereka cari. Coba kita sebutkan sama-sama. Gandum, teh, kapas, tebu, batu bara, tembakau, kopi, rempah-rempah. Kenapa sih mereka mencari ini semua? Sebenarnya apa yang terjadi di negara mereka sehingga mereka harus mencari ini semua? Teman-teman yang tahu nggak? Ya, karena nih teman-teman, di negara-negara penjajah sana sedang terjadi yang namanya revolusi industri. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran yang terjadi pada bidang industri. Pada saat itu, tenaga manusia sudah mulai digantikan dengan tenaga mesin. Pada saat itu manusia sudah bisa menciptakan mesin-mesin pemintal benang, pabrik-pabrik yang besar. Bahkan pada saat itu manusia sudah bisa menciptakan transportasi massal, seperti ada lokomotif, kapal uap, dan lain sebagainya. Yang dimana untuk menjalankan ini semua perlu yang namanya bahan baku atau bahan bakar, betul nggak? Nah, karena di negara-negara penjajah itu bahan baku atau bahan bakarnya itu tidak mencukupi atau bahkan tidak ada, maka mereka mencari dan mengambilnya ke negara lain. Tetapi mereka mengambilnya bukan dengan cara jual beli, mereka mengambilnya dengan cara paksa, sehingga terjadilah yang namanya penjajahan itu. Dan penjajahan itu pun sudah pasti menimbulkan yang namanya penindasan. Penindasan itu pun terbagi menjadi dua, yaitu tanam paksa dan kerja paksa. Bangsa-bangsa yang dijajah, mereka dipaksa untuk menanam, seperti menanam tebu, menanam gandum, menanam karet. Bahkan mereka juga dipaksa untuk menanam hasil-hasil alam yang para bangsa penjajah butuhkan. Selain dipaksa untuk menanam, mereka juga dipaksa untuk bekerja, seperti membangun saluran air, membangun rel kereta api. Bahkan ada juga yang dipaksa untuk menjadi tentara-tentara yang berpihak pada bangsa penjajah. Dan bisa kita semua bayangkan, selama beratus-ratus tahun lamanya bangsa kita selalu dijajah, bangsa kita selalu ditindas dari hari demi hari, tahun demi tahun. Dan jika pada saat itu nenek moyang kita tidak menuruti apa yang para bangsa penjajah inginkan, maka mereka akan disiksa atau mereka akan dibunuh. Nah teman-teman,
Ini adalah bendera salah satu negara penjajah yang pernah menjajah negara kita. Bendera apa itu teman-teman? Nah, Belanda. Dan berikut ini saya memiliki video yang videonya itu menggambarkan bagaimana kejamnya penjajahan pada waktu itu. It was the age of cotton, a time when a third of all Southerners lived in bondage, an era of extraordinary wealth sustained by unimaginable brutality. Millions of enslaved people were bought and sold. In the Cotton Kingdom, it seemed slavery would last forever. Walaupun video tadi tidak terjadi di Indonesia, tapi pada waktu itu bangsa kita juga pernah mengalami hal yang sama seperti di video tadi. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri ada yang namanya monumen manusia rantai, tepatnya di kota Solok, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Jadi di situ itu ada 2 orang pribumi yang dipaksa untuk mendorong kereta batu bara, dan di depannya ada orang-orang dari bangsa penjajah. Nah teman-teman, selain bangsa yang dijajah itu mengalami penindasan, ternyata bangsa yang dijajah pun menjadi tidak mandiri. Tidak mandiri secara apa aja teman-teman? Politik, ekonomi, budaya. Secara politik jelas, pada waktu itu bangsa kita masih diatur pemerintahannya oleh bangsa asing. Secara ekonomi jelas, kekayaan alam kita itu begitu banyak, begitu berlimpah, tetapi semuanya dikuasai oleh bangsa-bangsa asing. Secara budaya jelas, budaya-budaya baik kita seperti gotong royong, tolong menolong, saling hormat menghormati, semuanya itu dilunturkan dan diganti dengan budaya-budaya yang sangat ingin dibutuhkan oleh para bangsa penjajah. Jadi sekarang saya tanyakan, apakah penjajahan itu berperi kemanusiaan? Apakah penjajahan itu berperi keadilan? Maka dari itu penjajahan harus diapakan teman-teman? Setuju teman-teman? Sepakat? Oke, kalau teman-teman sepakat, jadi nanti kalau saya bilang bangsa Indonesia harus terbebas dari penjajahan bangsa asing dalam segala bentuknya, teman-teman angkat tangan kanannya dan pekikan kata merdeka sekencang-kencangnya. Bisa teman-teman? Siap? Bangsa Indonesia harus terbebas dari penjajahan bangsa asing dalam segala bentuknya. Merdeka! Bangsa Indonesia harus terbebas dari intervensi bangsa asing. Merdeka! Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang mandiri. Merdeka! Secara politik merdeka, secara ekonomi merdeka, secara budaya merdeka, 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 sekali merdeka, tetap merdeka. Dan untuk itu mari kita nyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Ketika bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan yang begitu panjang, apakah bangsa Indonesia diam saja? Tidak, bangsa Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan untuk mengusir para penjajah dari negeri ini. Dan akhirnya muncullah pergerakan nasional Indonesia yang dilatar belakangi oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam negeri dan faktor dari luar negeri. Tentang ini saya tidak akan menjelaskannya satu persatu, karena saya yakin teman-teman sudah mempelajari ini di sekolah, atau teman-teman akan segera mendapatkan pelajaran ini di sekolah. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah munculnya organisasi-organisasi awal seperti ada Budi Utomo, Syarikat Islam, Indonesia Paktic, dan Muhammadiyah. Kemudian muncul juga organisasi pemuda kedaerahan
seperti ada Triko Darmo, Jong Celebes, Jong Minahasa, dan masih banyak lagi. Tetapi organisasi ini masih bersifat kedaerahan, jadi dia belum benar-benar bersatu. Kemudian muncul juga partai-partai seperti IP, PNI, Partindo, Gerindo, dan masih banyak lagi. Nah, kalau menurut teman-teman, ketika bangsa Indonesia melakukan ini semua, apakah bangsa Indonesia bisa langsung merdeka? Kenapa tidak? Karena bangsa Indonesia itu belum benar-benar bersatu. Mereka itu berjuangnya masih bersifat kedaerahan. Dan akhirnya muncullah kesadaran dari para pemuda-pemudi Indonesia, di mana organisasi-organisasi ini bergabung menjadi Kongres Pemuda dan partai-partai bergabung menjadi GAPI. Nah, teman-teman, setiap tanggal 28 Oktober kita peringati sebagai hari apa? Sumpah Pemuda. Nah, di momen Sumpah Pemuda ini atau di momen Kongres Pemuda ini terlahirlah 3 hal penting, yaitu ada Sumpah Pemuda. Kemudian di kongres inilah lagu Indonesia Raya diperkenalkan dan diperdengarkan langsung oleh W.R. Supratman. Kemudian di kongres ini pula lah bendera merah putih ditetapkan sebagai lambang negara kita yang bisa kita lihat dan yang bisa kita sentuh. Nah, teman-teman, pertama mari kita mulai dari Sumpah Pemuda. Kalau menurut teman-teman, apa sih sumpah itu? Ya, janji. Nah, Sumpah Pemuda ini adalah sebagai bentuk janji kita semua kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita bersepakat untuk bertanah air yang satu, berbangsa yang satu, dan berbahasa yang satu, yaitu Indonesia. Inilah semangat yang menggerakkan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada waktu itu. Dan juga Sumpah Pemuda ini adalah titik awal terbentuknya bangsa Indonesia. Inilah embrionya bangsa Indonesia atau cikal bakal terbentuknya bangsa Indonesia. Nah, teman-teman semua, hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama menyatakan Sumpah Pemuda yang pernah dinyatakan oleh para pemuda Indonesia pada waktu itu. Kita akan bersumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan guru-guru kita, serta di hadapan para peserta yang hadir pada hari ini. Jadi apakah teman-teman sudah bersiap-siap untuk bersumpah? Kalau gitu silakan teman-teman berdiri dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan saya butuh satu orang sukarelawan untuk membaca Sumpah Pemuda, sedangkan yang lainnya mengikuti. Pertama, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Silahkan duduk kembali. Kita bersumpah untuk tidak lagi membuat bangsa kita berpecah belah, untuk tidak lagi membuat bangsa kita saling bermusuhan. Nah, teman-teman, dan ternyata teman-teman, di kongres ini juga lah lagu Indonesia Raya diperkenalkan dan diperdengarkan langsung oleh pencipta aslinya. Siapa pencipta aslinya, teman-teman? Ya, Wage Rudolf Supratman. Dan ternyata lagu Indonesia Raya ini bukan hanya sekadar lagu saja. Di lagu Indonesia Raya ini terdapat harapan dan doanya bangsa Indonesia. Karena sesuai judulnya, Indonesia Raya, kita semua ingin menciptakan Indonesia Raya, Indonesia yang besar, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itulah harapan dan doanya bangsa Indonesia. Kemudian di sini juga tertulis Indonesia tanah air.
ketika kita berbicara Indonesia, kita tidak hanya berbicara tentang Pulau Jawa saja, Pulau Kalimantan saja, Pulau Sulawesi saja. Tidak. Saat kita semua berbicara Indonesia, maka kita berbicara dari Sabang sampai Merauke. Termasuk kita tidak hanya berbicara tentang suku Jawa saja, suku Dayak saja, suku Ambon saja, dan juga kita tidak hanya memikirkan tentang agama Islam saja, agama Hindu saja, agama Buddha saja. Tidak. Saat kita semua berbicara Indonesia, maka kita berbicara dari Sabang sampai Merauke dengan seluruh keanekaragaman yang ada di dalamnya. Karena kita ingin menciptakan Indonesia Raya, bukan Jawa Raya, bukan juga Kalimantan Raya. Lalu, bagaimana cara kita menciptakan Indonesia Raya? Nah, di lagu Indonesia Raya ini ada jawabannya. Yang pertama-tama itu kita bangun jiwanya. Kita bangun dulu karakter-karakter baik kita sebagai orang Indonesia. Kita bangun dulu rasa nasionalisme yang ada di dalam diri kita semua. Dan jika kita semua sudah mampu untuk membangun karakter baik kita sebagai orang Indonesia, baru kita bangun badannya, baru kita bangun infrastruktur negeri kita, baru kita bangun ekonomi negeri kita. Jadi bisa dimengerti teman-teman? Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah teman-teman, dan kalau tadi itu faktor dari dalam negeri, kalau sekarang itu faktor dari luar negeri. Pada tahun 1940, Jerman dengan tentara Nazinya menyerang beberapa kota di Eropa, dan negara Belanda ini juga menjadi salah satunya, juga menjadi salah satu korbannya dari tentara Jerman. Salah satu kota penting di Belanda, yaitu kota Rotterdam, hancur dibombardir oleh Jerman. Dan akhirnya Belanda pun menyerah tanpa syarat pada Jepang pada bulan Maret 1942. Karena Belanda setelah sudah menyerah, maka berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Tetapi ketika penjajahan Belanda atas Indonesia telah berakhir, apakah Indonesia bisa langsung merdeka? Kenapa tidak? Ya, penjajahan atas Indonesia diambil alih oleh Jepang. Walaupun bangsa Jepang menjajah kita itu hanya 3,5 tahun, atau orang-orang bilang hanya seumur jagung saja, tetapi namanya penjajahan itu nggak ada enak-enaknya. Jepang terkenal sadis. Kalau di Belanda ada yang namanya kerja rodi, kalau di Jepang ada yang namanya romusa. Ya, romusa. Dan ternyata nih teman-teman, apa yang dialami oleh bangsa Belanda ternyata dialami juga oleh bangsa Jepang. Dua kota penting di Jepang, yaitu kota ya, Hiroshima dan Nagasaki. Diapain? Sama siapa? Ya, sama Amerika dan sekutu. Tetapi Amerika menyerang dua kota penting di Jepang bukan tanpa alasan. Amerika Serikat menyerang dua kota penting di Jepang karena beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pulau Oahu, Hawaii, di sebelah barat Honolulu. Nah, dan sekarang mari kita saksikan video. Dan begitu juga dengan pohon-pohon. Pohon-pohon itu langsung mengering saking panasnya bom atom tersebut. Dan juga baju-baju itu langsung nempel di punggung orang saking panasnya bom atom tersebut. Bom! Nah teman-teman, itulah gambaran bagaimana kejamnya dan logikanya penjajahan dan peperangan pada waktu itu. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau deklarasi kemerdekaan kita, bahwa sesungguhnya penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan itu artinya supaya kita nggak saling menjajah lagi satu sama lain, maka kita harus benar-benar berpegang teguh pada prinsip kemerdekaan. Siapakah kita dan mau manakah kita sebagai sebuah bangsa yang baru merdeka pada waktu itu? Dan pertanyaan-pertanyaan tadi akan dijawab oleh pemateri kedua kita. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.